sore hari ini kita belum kenal-kenalan lagi. Iya. Jadi sore hari ini kami bertiga, saya Melani, Muti dan Syifa, kita akan berada di program Putih Abu-Abu Excellent Quranic Leader and Entrepreneur. Iya. Dari kampus kita, Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan. Oke. Reminder lagi nih. Yap. Kenapa kita dibilang kampus? Kampus terpadu ya. Kampus kan identik dengan pendidikan ya. Kenapa kita terpadu? Di sini ada 3 jenjang pendidikan. Yang sebelumnya sudah ada SD IT Istiqomah, terkenal dong ya. Dari 1997, kemudian ada SMP IT Istiqomahnya dari tahun 2003. Dan alhamdulillah mohon doa dan dukungannya mulai Juli 2021 ini ada SMA IT Istiqomah yang akan mulai. Alhamdulillah, nggak jauh-jauh lagi nih cari SMA. Schoolingnya tadinya 9 tahun, insya Allah akan jadi 12 tahun. Alhamdulillah. Ya, tamat sudah ya 12 tahun. Ya. S3. Benar. SD, SMP, SMA. Ya, kenapa lagi juga disebut terpadu? Selain 3 jenjang yang sudah ada, tempat kita ini dilengkapi dengan fasilitas. Selain ada 2 gedung kembar ya, satu sedang bangun. Mohon doa dukungannya buat masyarakat Kota Balikpapan, sahabat Semantik. Ini sedang proses pembangunan gedung kedua ya. Semoga Allah mudahkan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi selain ada gedung sekolahnya 2 gedung kembar, di dalamnya juga ada sarana dan prasarana yang lengkap buat anak-anak belajar ya. Alhamdulillah. Ya, perpustakaan, lab, ruang kelas yang belajar, ruang makan, ruang belajar Al-Quran, ya, taman bermain dan lain-lain. Insya Allah menjadi sarana Eco Green ada juga kan ya? Ya. Ada kolam ikan ya? Iya. Lah mendapat panen ya. Iya, jadi selain gedungnya, selain sarana dan prasarana di dalam gedung kembarnya, 2 gedung kembar tadi, di lingkungan sekolah juga ada yang tadi disebut sama Melani. Kita punya Eco Garden ya, sebuah taman yang biasanya dipakai juga buat anak-anak pembelajaran, menanam, dan tidak kalah penting kita punya masjid karena sebuah lembaga pendidikan Islam wajib masjid itu jadi sarana yang paling utama sarana ya. Utamanya ya, masjid kita biasanya dipakai anak-anak kalau dalam keadaan pembelajaran offline, itu dipakai buat mengaji di pagi hari, dipakai sholat duhur, asar, jumatan juga, dan ya. Nah, berapa kapasitasnya ya kita tuh masjid ya? Sekitar 500 sampai 800 bisa ya, karena kan kita 2 lantai. Alhamdulillah yang akhwat bisa di atas, yang ikhwannya di bawah. Iya. Oke, itu terpadunya. Dan selain itu juga ada yang lain, makna dari terpadu. Silakan Syifa. Iya. Jualannya Syifa ini. Iya, jadi seperti yang dijelaskan sama Muti tadi, bahwa kampus terpadu itu terdiri dari one stop schooling kita, mulai dari SD IT, SMP IT, dan insya Allah tahun ini akan ada SMA IT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Kita juga punya sarana-sarana penunjang nih. Nah, selain tadi masjid, di sampingnya Masjid Al Istiqomah Fil Hijrah, kita punya Hall Madinah. Nah, Hall Madinah itu alhamdulillah gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk anak-anak. Kalau misalnya di luar pas lagi upacara hujan, itu kita bisa upacara di Hall Madinah. Jadi bisa terhindar dari hujan. Jadi semuanya bisa masuk ke hall karena kapasitasnya juga tetap berjalan seperti itu. Nah, selain itu juga di dalam Hall Madinah itu ada sarana sport indoor. Kita punya lapangan badminton atau bulu tangkis. Alhamdulillah ada 3 lapangan. Ini bisa langsung main tuh. Ini ada atletnya di depan kita. Iya. Ada atletnya setiap Selasa Kamis ya kita main bulu tangkis. Iya, selain itu juga bisa main tenis meja karena di situ juga ada panggung sebenarnya kalau misalnya buat pertunjukan anak-anak seperti itu. Berarti selain buat sarana olahraga dipakai buat performance-nya anak-anak. Benar, perform anak-anak misalnya ada acara assembly atau apa wisuda seperti itu. Nah, lebih spesialnya lagi Hall Madinah ini bukan hanya diperuntukkan untuk aktivitas akademika dari kampus terpadu Istiqomah saja, tapi juga bisa untuk umum nih, bisa disewakan. Jadi bagi sahabat Semantik atau sahabat Voice yang butuh tempat untuk seminar,
wedding, wisuda dan lain-lain itu bisa nih menyewa Hall Madinah gitu, bisa hubungin di kampus terpadu kita seperti itu. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Iya, Jadi semoga acara-acara cepat seperti berlalu, itu bisa situasinya bisa normal kembali. Amin. Iya, nah posisi Hall Madinah ini bertepatan bersampingan banget sama masjid. Jadi Connecting. benar-benar connect. Jadi kalau misalnya acara di hall pada saat azan sholat langsung bisa sholat di Masjid Al Istiqomah Fil Hijrah seperti itu. Jadi kita tetap bisa tanpa meninggalkan sholat gitu. Acaranya Benar. bisa langsung sholat Dan juga tepat kalau waktu. kita ngadain resepsi pernikahan di Hall Madinah, kita juga bisa sekaligus memanfaatkan masjidnya untuk Akad nikahnya ya, Masya Allah. Jadi habis akad di masjid langsung acara resepsinya di Hall Iya, Madinah benar. seperti itu. Nah jadi kita itu dilengkapi juga dengan toilet yang terpisah antara ikhwan sama akhwat seperti itu, dan insya Allah sangat-sangat representatif gitu. Nah selain Hall Madinah, di sebelahnya lagi ada Radio Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Yeay. Ada apa itu? itu masih lama. Silakan sih, Pak. Iya. Oke, jadi ada radio tempat kita siaran sekarang nih, Voice FM. Alhamdulillah ini benar-benar Sarana jadi kita juga ya. sarana untuk kita belajar siaran, broadcasting gitu. Selain untuk guru juga bisa untuk siswa gitu, dan semuanya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus terpadu ini. Boleh iklan ya masyarakat Balikpapan. Boleh. Jadi bagi teman-teman sahabat semantik dan sahabat Voice, kalau misalnya mau masang iklan, boleh nih lewat radio Voice FM 103.7 FM gitu. Bisa langsung Iya. calling ke nomor 0811 599 1037. Lagi ke sebelah sana yang sesama Madinah. Oke, sesama. Oh ya, habis Hall Madinah radio, kita juga ada Toko Madinah. Alhamdulillah. Jadi Toko Madinah itu menyediakan segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan oleh anak murid, guru-guru, dan segala semua sivitas akademika gitu. Mulai dari seragam, buku, alat tulis, sampai sembako. Emang anak murid beli sembako? Bukan anak murid, bukan tapi ya. tapi untuk guru. Iya, guru alhamdulillah bisa belanja bulanan di Toko Madinah nih, bisa diantar juga seperti itu. Selain guru-guru, orang tua murid juga bisa berbelanja di Toko Madinah. Jadi bisa sistem PO, apa saja yang mau dibeli terus kita antar deh ke rumahnya masing-masing seperti itu. Iya, jadi tadi kita balik lagi untuk kampus terpadu ya. Kita selain alhamdulillah punya one stop schooling, SDIT, SMPIT dan SMAIT, masjid, Hall Madinah, radio dan Toko Madinah. Kita ada satu lagi nih punya unit, yaitu School Cafe. Iya, alhamdulillah senang banget ya kita punya tambahan unit baru, yaitu School Cafe. Dan itu tempatnya, kalau tadi Hall Madinah, radio dan masjid dalam satu lingkungan setelah gedung utama. Nah kalau School Cafe tempatnya di depan nih gitu. Jadi kalau misalnya sahabat Voice dan sahabat semantik yang kebetulan lewat di Jalan Syarifuddin itu pas gerbangnya kampus terpadu Istiqomah ada tulisan Green Campus. Ya udah, dia begitu masuk ke di kanan jalan ada bangunan, setelah bangunan ATM itu ada bangunan yang seperti lamin itu ya. Lamin etong gitu Iya, ya, lamin etang, kayu warna coklat, terus ada kaca-kacanya. Nah itu School Cafe. Alhamdulillah gitu. Sekolah mana yang punya kafe coba? Iya, alhamdulillah kita punya School Cafe sendiri gitu ya. Iya. Nah, School Cafe ini sangat berbeda nih sama kafe-kafe yang lain gitu. Jadi kenapa berbeda? Dari namanya aja beda banget ya. School ya. Berarti School ada Cafe. nuansa-nuansa pendidikannya. Iya, bener banget. Jadi School Cafe ini adalah kita konsepnya adalah pendidikan tentang kopi gitu. Jadi kalau misalnya sahabat semantik atau sahabat Voice pernah datang nih ke School Cafe,
di dinding-dinding School Cafe itu ada edukasi, iya. Ada edukasi, informasi mengenai kopi gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang apa itu kopi, terus turunannya apa saja, nama-namanya apa saja, bisa nih datang ke School Cafe kita. Serasa gitu. belajar botani gitu. Iya, benar banget. Dan karena School Cafe itu di lingkungan sekolah ya tentunya juga mengedukasi ya. Benar. Iya, jadi spesial yang lain lagi selain namanya dan konsepnya seperti untuk mengedukasi tentang kopi, School Cafe ini kita juga mengusung program Green and Healthy gitu. Jadi memang suasananya kalau misalnya datang ke School Cafe itu pandangannya hijau gitu ya, banyak pohon, tanaman, bunga-bunga gitu, dan suasananya segar banget. Dan satu nih, kita tidak boleh merokok gitu. Jadi yang datang ke School Cafe itu no smoking, wajib tidak boleh merokok gitu. Iya, jadi boleh merokok. iya, Karena bagian dari kampus sehat ya. Kampus Iya, berarti benar. kawasan tanpa asap rokok. Iya, dan itu yang memang sangat membedakan kita dengan kafe-kafe yang lain ya gitu. Jadi meskipun nanti insya Allah kalau misalnya kita memang akan buka sampai malam, itu tetap nggak boleh merokok untuk pengunjungnya seperti itu. Karena kita memang berada dalam kampus terpadu tadi ya, selain di lingkungan pendidikan juga kita mengusung green and healthy seperti itu. Hijau, tropis. Iya, bener. Nah, selain itu ada lagi nih yang spesial satu lagi. Apa itu? Nah, namanya kafe. Jadi produk utama adalah kopi. Nah, yang spesial dari School Cafe, kopinya itu tidak ada loh dijual di kafe-kafe yang lain. fresh Di ya. balik papan loh ya. Langsung Benar-benar dari perkebunannya. Iya, jadi alhamdulillah kita kopinya itu benar-benar dari kebun sendiri gitu. Jadi ditanam dari petani sendiri, terus di roasting, di packing sendiri. Baru dikirim ke Balikpapan gitu. Alhamdulillah kita punya pengurus yayasan ya yang alhamdulillah mempunyai itu. Iya, yang paham dan ilmunya udah expert lah tentang kopi. Perkopian. Iya, seperti itu. Ini kayaknya relate sama tema kita hari ini ya. Iya, benar banget. Ini dari tadi ada radio, ada toko Madinah, ada School Cafe. Emang tema kita hari ini Iya, bener banget. Emang kita bahas tentang unit bisnis kampus terpadu ini. Tema kita apa ya hari ini ya gitu. Iya, itu. Dari tadi juga Melani mau bilang itu sebenarnya. Jadi sahabat Semantik dan para pendengar Radio Voice FM, sore hari ini tema kita adalah belajar wirausaha sejak remaja. Iya, jadi tema kita hari ini itu kalau misalnya sahabat Semantik dan sahabat Voice ngikutin program kita nih Putih Abu-Abu dari pertama yang udah 2 pekan kemarin ya. Kita di episode perdana itu kan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Itu diambil dari tagline kita yang tadi Excellent Quranic yang pertama. Nah, di pekan kemarin yang kedua siaran kedua kita ngambil tema yaitu Pemuda Penakluk Konstantinopel, dan itu diambil dari tagline kita yang kedua yaitu Excellent Leader. Nah, hari ini siaran kita yang ketiga, kita temanya adalah belajar wirausaha sejak remaja. Nah, itu diambil dari tagline kita yang ketiga juga yaitu Excellent Entrepreneur gitu. ada kejutan kayaknya hari Dan ini. ada kejutan. Apa kejutan? Apa ya? Kita kan bicara tentang entrepreneur nih, Iya, tentang benar. bisnis gitu. Kita mau ada bagi-bagi giveaway. Yeay. Dari produk kita sendiri ya, Produk gitu. kita sendiri disponsori oleh School Cafe yang tadi kita udah bahas agak-agak panjang nih, agak-agak spesial kan hari Ya, ini gitu. ya. Jadi untuk para sahabat Semantik dan para pendengar Radio Voice FM, segera kirimkan atensi Anda. Iya. Dan dengarin terus radio kami karena kami akan bagi-bagi giveaway nanti di akhir siaran. Iya, kita akan umumkan siapa yang beruntung hari Iya. ini ya. Di Jumat Barokah kita bersedekah. Ya, jadi kirimkan atensi Anda di nomor WhatsApp 0811599137 atau ke Facebook kita. Iya, langsung komen nih di bawah. Facebook kita di voicefm.bpn. Iya. Ya, kita akan bacakan dan kita nggak baca ya. Kita akan Kita lihat ya. kita akan lihat ya, kita akan lihat dan kita akan umumkan pemenangnya di akhir Iya, siaran kita. benar. Iya, gitu. Oke. Nah, gitu.
berkaitan dengan tema kita hari ini, belajar berwirausaha sejak remaja. Iya. Kenapa remaja harus diajarin berwirausaha? Biasanya kan orang tua itu concern ke anak itu belajarnya itu yang kayak matematika, terus itu bahasa kayak gitu. Jarang ya, ya mungkin ada, tapi tidak begitu banyak mungkin orang tua yang concern anak-anaknya harus bisa berwirausaha gitu. Nah, kenapa kita harus remaja-remaja itu harus belajar berwirausaha gitu? Iya. Siapa yang jawab? Syifa ya. Sesuai dengan tagline ya, Excellent Quranic Entrepreneurship. Kenapa sekolah kita mengusungnya ada Quranic? Jadi itu kayaknya Syifa punya sejarah. Punya sejarah ya, masa Melani yang nanya, Melani yang jawab. Silakan. Iya, jadi kenapa kita perlu belajar entrepreneurship sejak remaja? Tema kita hari ini ya. Nah, itu sesuai dengan perkembangan zaman sih, karena zaman sekarang ya kita dituntut untuk bisa, anak-anak sekarang dituntut untuk bisa kreatif dan berinovatif agar bisa punya skill, agar mereka bisa survive di kehidupan mereka nantinya gitu. Mungkin berbeda dari mungkin zaman-zaman orang tua kita dulu yang belum perlu nih belajar tentang kewirausahaan atau entrepreneurship, karena biasanya memang dulu kuliah ya baru memikirkan jurusan ini. Iya, karena juga dulu mungkin zamannya masih lagi booming begitu lulus masuknya mungkin ke PNS jadi pegawai seperti itu gitu ya. Nah, sekarang zaman sekarang itu dituntut anak-anak kreatif, bisa punya keahlian sendiri yang bisa mereka survive untuk kehidupannya nanti. Nah, sebenarnya itu sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada sabda Rasulullah yang berbunyi, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Ya, itu artinya jadi kalau misalnya sekarang anak-anak sekarang memang dituntut tadi untuk bisa mandiri dan kreatif, maka selayaknya kita sebagai orang tua membekali anak-anak kita dengan sesuai zamannya nih, mulai dari remaja, mulai dari kecil untuk belajar ilmu tentang kewirausahaan kalau zaman sekarang gitu. Nah, sejalan dengan itu kita bisa mengambil suri teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ya. Balik lagi kita selalu mengaitkan segala ilmu yang kita ambil itu segala kita kaitkan dengan apa nih yang kita bisa ambil dari tokoh-tokoh Islam. Dan kali ini kita mengambil langsung dari suri tauladan utama kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan benar banget firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu gitu. Jadi benar-benar dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita bisa ngambil banyak banget teladan dari beliau, bukan hanya dari sisi akhlak, tapi juga dari segi ke entrepreneurship beliau gitu, yang sesuai dengan tema kita hari ini gitu. Nah, apa sih yang perlu kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai pebisnis gitu, dan kenapa kita perlu belajar bisnis atau wirausaha dari remaja? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencontohkan bahwa beliau itu sudah belajar tentang entrepreneurship atau usaha itu sejak usia 8 tahun. Masya Allah, kalau 8 tahun berarti mungkin sekarang SD, bener, SD kelas 3 nih. Nah, itu sejalan juga mungkin dari one stop schooling kita ya. Dari SD IT, SMP IT, SMA IT, alhamdulillah juga sudah menerapkan pembelajaran untuk jiwa-jiwa kewirausahaan gitu, dengan merujuk ke tadi contoh kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada usia 8 tahun Rasulullah itu sudah menggembala kambing. Nah, menggembala kambing, dengan menggembala kambing beliau mendapatkan upah beberapa kirat dari penduduk Makkah. Perlu minum sih. Gitu. Jadi pada saat usia beliau 8 tahun sudah menggembala kambing, karena beliau, kita tahu bersama-sama ya, beliau adalah seorang anak yatim. Jadi beliau dibesarkan dan pada usia 6 tahun juga ibu beliau meninggal. Jadi 8 tahun beliau sudah ikut yatim piatu dan ikut dengan paman beliau Abu Thalib. Nah, pada usia 8
tahun lah beliau memulai entrepreneurship-nya dengan tadi menggembala kambing. Nah, pada usia 12 tahun mulai nih beliau mengikuti pamannya berdagang. Nah, ini benar-benar learning by doing ya. Kalau Rasulullah langsung ikut bersama paman beliau Abu Thalib itu berdagang ke negeri Syam. Ke negeri Syam itu meliputi, kalau misalnya sekarang itu ada negeri meliputi Syria, Jordan dan Lebanon untuk saat ini. Masya Allah, di usia 12 tahun beliau sudah ikut dengan paman beliau untuk berdagang ke negeri Syam seperti itu. Nah, itu berlanjut sampai usia 17 tahun beliau itu sudah benar-benar diserahkan nih sama paman beliau Abu Thalib untuk memegang bisnis paman beliau. Jadi benar-benar kewenangannya benar-benar sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW. Waktu itu Muhammad kecil ya, belum jadi Rasul. Jadi dan itu rupanya sudah tampak bahwa ada bibit-bibit, maksudnya ada apa ya, semacam itu bibit-bibit entrepreneurship yang handal dari seorang diri Muhammad seperti itu. Terus sampai umur 17 tahun dan titik puncak keemasan entrepreneurship seorang Muhammad adalah pada usia umur 20 sampai 25 tahun. Nah, di situ benar-benar beliau diakui oleh partner bisnis beliau bahwa beliau memiliki keilmuan, memiliki sifat jujur, amanah, dan benar-benar bisa sangat dipercaya dan bisa dijadikan rekan bisnis yang hebat seperti itu. Artinya, sosok beliau di usia 20 sampai 25 tahun itu tanamnya dari mulai kecil. Dari kecil dari banget. usia SD tadi ya. Iya, dari bener. Jadi 8 tahun. Matangnya di puncak keemasan beliau ada dalam entrepreneurship di usia 20 sampai 25 tahun. Makanya waktu itu pada saat beliau usia 25 tahun beliau dalam tanda kutip ibaratnya dilirik nih sama seorang saudagar kaya bernama Siti Khadijah. Maksudnya beliau itu sangat mengagumi Muhammad karena kapasitas beliau ya, yang tadi beliau jujur, amanah gitu, dan sangat-sangat mumpuni di dalam melaksanakan entrepreneurship-nya seperti itu. Nah, beliau karena berinteraksi dengan Khadijah, akhirnya ada singkat cerita beliau menikah nih dengan Siti Khadijah. Nah, untuk menandakan bahwa seorang Muhammad adalah seorang pengusaha sukses dan kaya, pada saat itu beliau pada saat menikahi Khadijah itu memberikan mahar yang Masya Allah banget ya. Kalau untuk mungkin kalau untuk dirupiahkan sekarang itu sangat-sangat wow seperti itu. Nah, jangan dikasih tahu. Iya. Jadi apa nih? Ada apa nih? Karena ini akan jadi pertanyaan. Iya, jadi giveaway kita ya hari ini. Untuk para pendengar Radio Voice dan sahabat Semantik, tadi ada pertanyaan. Berapakah mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Bunda Siti Khadijah? Iya, dijawab ya. Iya. Dan kirimkan jawabannya ke nomor WhatsApp 081159911037 atau ke Facebook kita di voicefm.bpn. Iya. Nanti kita akan berikan giveaway. Iya, ditunggu ya jawabannya atau atensinya. Jawabannya harus benar ya. Kayaknya Pak Dede buka googling. Jawabannya harus benar ya. Yang nggak mau menjawab boleh, tapi berikan atensi juga. Iya, boleh. Nanti kita pilih yang akan beruntung hari ini. Insya Allah di Jumat yang barokah ini, nanti kita di akhir sesi akan kita beritahu ya siapa yang beruntung hari ini untuk mendapatkan giveaway dari kita. Yang disponsori oleh School Cafe. Ya, ada apa? Okay. Iya, lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Jadi setelah tadi kita tauladan kita Rasulullah SAW, kenapa kita harus belajar wirausaha sejak remaja? Ternyata memang sudah ada nih contohnya dari Rasulullah kita gitu.
Nah, apa saja sih gitu? Apa saja sih yang Rasulullah apa yang bisa ditiru oleh para wirausahawan atau usahawati atau orang yang mau bisnis yang baru mau memulai karir sebagai pedagang ceritanya, gitu. Iya dong, benar sekali. Apa yang harus kita pelajari dan harus kita tiru agar kita itu tidak keluar dari rambu-rambu syariat? Ya benar, itu yang paling penting sebenarnya ya. Betul. Bagaimana kita berusaha yang barokah gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya membawa kesuksesan di dunia saja, tapi kita bisa membawa kesuksesan itu selain di dunia tapi juga di akhirat seperti itu. Dan itu sangat sangat beruntung yang seperti itu ya, bisa sukses dunia dan akhirat. Insya Allah semua cita-cita kita kayaknya seperti itu deh ya. Amin gitu, bisa sukses di dunia dan akhirat. Nah, apa saja nih kiat-kiat Rasulullah dalam berdagang atau berbisnis seperti itu? Banyak banget ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari Rasulullah atau contoh-contoh teladan yang kita ambil dari Rasulullah gitu. Mungkin hari ini saya ambil yang penting-penting saja ya. Maksud semuanya penting tapi iya dipilih-pilih gitu ya. Dipilih-pilih bisa berjilid-jilid. Iya, soalnya banyak banget ini kalau misalnya dibacain semua. Iya, nggak cukup kalau 1 jam sampai jam 9 malam. Nggak cukup kalau cuma 1 jam. Ya, nah yang pertama itu adalah sidik. Sidik itu adalah jujur. Nah, dalam berdagang atau dalam berbisnis atau dalam berusaha, jujur ini adalah salah satu yang paling utama, gitu, yang paling penting yang perlu dimiliki oleh seorang seorang entrepreneur. Kenapa harus jujur? Jadi kita harus menjual barang itu yang berkualitas, berkualitas baik. Nah, jika ada barang kita atau produk kita yang akan kita jual ada cacat atau ada kekurangannya, itu kita harus sampaikan nih ke calon pembeli kita atau ke calon customer kita agar mereka tidak merasa dibohongi gitu, merasa tidak menyesal karena telah membeli produk-produk kita gitu. Nah, jadi dengan jujur itu kalau misalnya barang kita ada kekurangan itu kita harus sampaikan gitu, karena kalau kita tidak menyampaikannya itu bisa menghilangkan keberkahan gitu. Nah, sayang banget kan kita berusaha sudah capek-capek, mungkin kita mengeluarkan modal, mengeluarkan energi yang besar, terus ujung-ujungnya kita nggak dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Rugi banget kan gitu, ibaratnya ruginya tuh berlipat-lipat, rugi banget seperti itu. Jadi bagaimana prinsip kita berusaha itu yang pertama adalah niatnya kan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala dulu seperti itu. Selain sidik atau jujur itu lucu loh kalau kita lihat di Facebook tuh benar lucu. Selain sidik atau jujur itu Rasulullah juga mengajarkan kita untuk amanah gitu, amanah atau dapat dipercaya. Jadi sangat penting di dalam dunia bisnis atau dunia usaha kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya sama orang. Kalau kita diajak kerjasama, diajak bermitra seperti itu harus bisa menjaga amanah, harus dapat dipercaya, karena kalau misalnya kita bisa menjadi orang yang menjaga amanah, maka orang lain itu tidak akan ragu-ragu lagi bermitra dengan kita gitu. Mereka akan senang bekerja sama dengan kita karena mereka sudah percaya dengan kita, dan itu yang harus kita tumbuhkan, sifat amanah atau dapat dipercaya seperti itu. Lanjut. Cocok nih Siva ya jadi direktur PT. Lanjut Siva, yang ketiga. Yang ketiga yaitu tadi sidik, amanah. Terus ada fatona itu cerdas. Jadi cerdas itu kita tuh untuk dalam berusaha atau berwirausaha harus punya ilmunya gitu. Jadi harus cerdas, benar. Jadi kita nggak gampang dibohongin. Kita punya ilmunya, cara berbisnis seperti apa. Jadi kita benar-benar masih dalam on the track atau di rule yang benar dan sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Iya. Sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW.
tadi jangan meninggalkan riba, terus sedekah dan lain-lain. Cuman kayaknya waktunya tidak cukup karena masih ada sesi untuk Muti nih, gitu. Silahkan Muti. Karena kita kaitkan ini tema kita hari ini juga kan disponsori oleh SMA IT, benar. Program-programnya. Iya, silahkan. Baik, berarti saya iya nih, entrepreneur itu berasal dari kata enter ya. Saya mau coba. Enter tuh yang ada di caps lock-nya laptop ya. Di bawahnya spasi. Terus tinggal di enter. Iya. Bukan itu, bukan. Dipanggil terus kita ngomong enter. Lain. Itu biasa dilakukan Siva tuh di kantornya input data. Itu entry kan juga. Iya, ini berarti sekarang serius. Iya, serius. Kenapa masuk ke SMA? Iya, SMA kita ini adalah sekolah umum ya, bukan sekolah kejuruan. Jadi kita akan mengangkat entrepreneur di sekolah kita, bukan berarti sekolah kita adalah sekolah kejuruan. Ini berlandaskan tadi ya, kalau kita lihat sirah kejayaannya Rasul, sahabat-sahabat, ternyata entrepreneur, kewirausahaan itu sesuatu yang penting, gitu ya. Tidak hanya dagangnya saja sebenarnya. Tadi Siva menjelaskan ada aspek-aspek lain. Nah, mayoritas pendidikan yang saat ini hanya berorientasi pada penguatan materi kognitif. Sementara nilai-nilai terkait dengan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan itu kurang mendapat perhatian. Nah, oleh karena itu, Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPDB Balikpapan akan mengangkat itu, gitu ya. Mengangkat entrepreneur itu bukan berarti untuk mencetak murid-muridnya menjadi pedagang saja dan pengusaha, tetapi dalam 12 tahun One Stop Schooling ini berusaha mencetak jiwa kewirausahaan. Jadi, ada porsi tersendiri untuk itu, gitu ya. Iya. Dimana tujuan pendidikan kewirausahaan itu mempersiapkan murid untuk memiliki kecakapan hidup. Sehingga tadi sudah disebut sebenarnya dari contoh-contoh Rasulullah menanamkan jiwa dan nilai-nilai usaha seperti kerja keras, mandiri, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Tadi ditanya ya, ini kaitannya sama SMA IT Istiqomah itu apa? Program unggulan kah? Iya, termasuk program unggulan. Karena ini bareng sama ada gitu ya, ada SD IT sama SMP IT, bahwa pembentukan karakter wirausaha di Sekolah Islam Terpadu Istiqomah ini, pembelajaran entrepreneurnya itu tidak hanya jual beli. Jadi dia mengkaitkan dari 3 sisi. Satu, mata pelajaran. Jadi pasti namanya lembaga pendidikan, entrepreneurnya itu kita masukkan ke mata pelajaran. Coba Siva, kira-kira mata pelajaran apa terkait dengan entrepreneur? IPS. Nah, betul. Matematika sosial biasanya. Iya, dan tidak lupa yang paling penting adalah pelajaran agama Islam. Dimana di dalamnya ada ya untuk menjadi pedagang yang jujur dan lain-lain. Karena untuk mencapai keberkahan tadi ya. Iya, jadi yang pertama mendidikan dengan mata pelajaran, yang kedua pengembangan diri. Nah ini yang kaitannya tadi ya. Kalau di SD itu ada program namanya Zero Waste Bazar. Disebut Zero Waste karena biasanya bazar tapi tanpa meninggalkan sampah. Kemudian di SMP juga ada programnya English Bazar. Harus bahasa Inggris ya. Sambil belajar bahasa Inggris. Nah di SMA kita punya program yang namanya Entrepreneur Academy. Keren banget. Namanya sudah SMA. Iya benar, kan sudah tahapannya udah lebih tinggi gitu ya. Jelaskan dong ke pendengar sahabat Voice dan sahabat jadi Entrepreneur Academy itu ya sebuah program tadi pengaitannya dari mata pelajaran IPS, anak-anak mengelolanya di sana, membuat sebuah konsep, kemudian terjun langsung ke lapangannya sampai menjalani prosesnya sampai nanti mereka presentasi akhir. Dan alhamdulillahnya, syukurillah kita punya kampus terpadu tadi ya. Kenapa tadi di awal kita ada radio, ada segala macam, ada sarananya nggak jauh-jauh. Akademinya bisa dilakukan di kampus sendiri. Punya kita sendiri. Alhamdulillah. Jadi tadi itu ada 3, baru 2 ya. Keterkaitannya sama mata pelajaran, pengembangan diri, ada program khusus namanya Entrepreneur Academy, dan satu lagi program ekskul. Yang sudah jelas adalah barista. Ekskul barista. Dari mana? School Cafe. Ada ekskul siaran juga kan? Iya nih.
broadcast ada kan? ada juga. Jadi nggak teori ya, kita Tidak. Jadi langsung praktek. pembelajaran wirausahanya didesain menyerupai realitas yang terjadi di lingkunganmu dengan mengkaitkan mata pelajaran yang mereka pelajari. Jadi tidak terkotak-kotak, tidak terpisah-pisah. Iya, jadi sambil belajar, Ya. sambil praktek juga seperti Iya. itu Bukan ke cuma dunia praktek. wirausahanya. bukan cuma praktek apa ya, misalkan kita cuma bikin kopinya aja, tapi Iya. kita juga belajar tentang ilmu pengetahuan tentang kopinya. Iya. benar-benar. Dan benar itu banget. yang kognitif ya, tapi Iya. ada hal-hal yang terkait karakter yang Nah, tadi sebenarnya itu udah disebutkan. karakter. Jadi selain tadi memahami sejarah ilmuwan sejarah pembisnis Muslim Iya. yang pasti Quran gitu ya, Yep. yang berdasarkan nilai-nilai Islam tidak curang dan lain-lain. Mereka juga akan belajar membuat target. Fokus betul. menggapai cita-citanya tuh ya, Mimpinya targetnya harus bikin target dulu. Kemudian pasti dalam sebuah pekerjaan mereka harus berkolaborasi. Diajarkan berkolaborasi, Oke. diajarkan bagaimana membuat perencanaan bersama, Iya, benar. diajarkan untuk berani menyampaikan pendapat. Nah, Ya, berani ngomong gitu ya. ngomong, Iya. terus konsep kepemimpinannya masuk. Percaya dirinya masuk. Iya, Seperti itu. konsep belajar dari, kan pasti namanya wirausaha, namanya dagang atau apa, ada untung, ada rugi, ada gagal, ada Yap. sukses. Nah, mereka Mentalnya juga. juga. Nah, yang paling Benar. penting sebenarnya itu. Jadi bukan Mentalnya. dagang laku, tidak ya. Iya. Dalam proses pembelajarannya diajarkan ke sana. Iya, benar-benar banget. Iya. Jadi jangan ragu-ragu lagi para orang tua Oke. dari pendengar Radio Voice FM dan sahabat Spantik yang mau melanjutkan pendidikannya dari jenjang SMP ke jenjang SMA, ya. untuk bisa mendaftar di SMA IT Sama YPAIT Balikpapan. Di mana sih, Pak? Di kampus kita, yaitu di Jalan Syarifuddin Yus, RT 41 nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan gitu. Nah, Bisa mendaftar online ya? bisa selama pandemik ini, kalau misalnya sahabat Voice atau sahabat Semantik ingin mendaftar online, bisa langsung klik nih ppdb.istiqamah pakai QA istiqamah ypaitb.sch.id. Tinggal diklik aja, di situ insya Allah lengkap informasi tentang sekolah kita, tentang persyaratan-persyaratan termasuk biaya-biayanya semua ada di sana, dan langsung bisa daftar lewat situ juga. Nah, selain lewat link, bisa juga nih telepon ke sekolah, ke kita, baik telepon sekolah atau telepon HP di nomor 0542 851 3734. Selain itu, kalau misalnya belum puas nih lewat telepon, Data. ya langsung datang ke sekolah, bisa lihat langsung sarana-sarananya, Ya. bisa langsung singgah di school cafe, mungkin sambil mencicip-cicip menu yang ada di sana. Atau mengiklankan produknya di Radio, iya Voice bener, FM. bisa gitu, bisa sholat di masjid kita gitu ya. Waktu main bulu tangkis kali. Oh, boleh sekalian di hall gitu. Jadi bisa datang ke kampus terpadu ini gitu. Jadi di setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 2 siang gitu. Ditunggu ya kedatangannya. Ditunggu. Nah, tadi kan kita ini ya ada minta atensi. Oh, iya. Ada nggak yang masuk? Ada. Kita bacain ya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Abu Faiz di Wika. Assalamualaikum Abu Faiz. Iya, tetangga kita nih. Jadi komennya begini, menarik sekali ya tema sore hari ini di Voice FM. Semoga para orang tua tergerak untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwirausaha dengan muamalah yang sesuai syariat. Salam juga untuk semua para pendengar Voice FM dan untuk semua yang lagi menikmati sajian di School Cafe. Menikmati sajian di School Cafe Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan Selatan. Sebut terus kopinya. Oke. Kayaknya habis ini kita mampir ya. Iya. Sukses terus ya buat program Putih Abu-Abu. Amin ya rabbal alamin. Ada juga nih jawaban dari Pertanyaan tadi ya. Pertanyaan tadi jawabannya itu Nabi memberikan mahar sebesar 20 unta bakroh ya. Bener Dalam banget. pendapat lain disebutkan 12 auqiyah. Bener banget. Barokallah ya Abu Faiz. Silahkan
akan diambil giveaway-nya ya. Iya, langsung ya di School Cafe. Iya, langsung di School Cafe, boleh pilih kopinya, terserah mau yang mana. Ya, dan akhirnya perbincangan seru ini Habis ya, udah habis ya. Nggak kerasa ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata ya. Udah 5 ini gitu. Iya, benar. Sebelum kita tutup segmen siaran ini, kita mau kasih kesimpulan langsung. Oh ya, boleh deh sedikit ya kesimpulannya. Menanamkan jiwa wirausaha pada remaja bahkan anak sejak dini itu sangatlah penting, gitu ya. Karena melatih tidak hanya mempersiapkan menjadi pedagang atau pengusaha sebenarnya, tetapi melatih mental wirausaha pada anak berkaitan langsung dengan pola pikir orang sukses. Ya, benar-benar. Sudah ditanamkan sejak dini untuk jadi orang sukses itu seperti apa sih gitu ya. Jadi anak yang memiliki konsep entrepreneurship sejak dini itu akan tumbuh mempunyai prinsip pantang menyerah, kreatif, inovatif, dan optimis untuk mengejar mimpi dan cita-cita. Dan itu bisa ada di Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan. Amin, insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Dan dari Kampus Islam Terpadu Istiqomah YPAITB dan di saluran 103.7 Voice FM, kami bertiga undur diri. Saya Melani, Muti, dan Syifa. Sampai ketemu lagi Jumat depan insya Allah di program siaran Putih Abu-Abu, Excellent Quranic Leader and Entrepreneur. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Unzur maqola wala tanzur man qola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan.